Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi belajar bareng di channel Eva Widya Official. Nah, di video kali ini kita akan bahas materi seputar bahasa Indonesia tentang teks laporan percobaan. Materi ini adalah materi pertama di kelas 9 semester 1 ya teman-teman. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah pengertian teks laporan percobaan. Yang kedua, ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang ketiga, struktur teks laporan. Dan yang keempat adalah unsur kebahasaan teks laporan serta cara membuat teks laporan percobaan. Oke teman-teman, sebelum menonton video ini pastikan tombol subscribe dan like-nya sudah dinyalakan ya, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru dari aku. Dan nonton video ini sampai habis supaya tidak gagal paham dan bisa dimengerti. Oke, kita langsung aja masuk ke pengertian teks laporan. Teks laporan adalah teks yang berisi hasil laporan yang bersumber dari informasi faktual yang dibutuhkan oleh banyak orang. Teks ini disusun dengan cara mengklasifikasikan atau menggolongkan dan mendeskripsikan informasi yang hendak disampaikan. Sedangkan teks laporan percobaan adalah salah satu jenis dari teks laporan yang memuat informasi hasil laporan dari suatu percobaan tertentu, sehingga ada proses ilmiah sebelum informasi disajikan. Oke, kita lanjut aja ke ciri-ciri teks laporan hasil percobaan. Di antara ciri-ciri teks laporan hasil percobaan adalah sebagai berikut. Teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Yang kedua, memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. Memaparkan prosedur, melaksanakan percobaan, dan melakukan pengamatan. Memaparkan pencatatan hasil percobaan. Di akhir laporan dipaparkan simpulan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil pengamatan, dan juga hasil percobaan harus mengandung fakta. Kita lanjut ke struktur teks laporan. Struktur teks laporan biasanya secara umum itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum berisi pernyataan mengenai topik atau objek informasi yang dilaporkan, biasanya ada di paragraf awal. Yang kedua, uraian. Bagian uraian adalah bagian teks laporan yang berisi uraian mengenai topik yang dibahas, biasanya membahas objek secara detail dan menuliskan secara informatif. Kita lanjut ke unsur kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. 1. Menggunakan sinonim dan antonim. Umumnya pada teks laporan percobaan terdapat kata yang bersinonim dan kata yang berantonim. Sinonim merupakan persamaan kata, sedangkan antonim merupakan lawan kata. Pada teks laporan percobaan, sinonim dan antonim biasanya terdapat pada bagian langkah-langkah percobaan. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah pada teks laporan percobaan diantaranya adalah siapkan, aduklah, hindari, tambahkan, tuangkan, sebaiknya, campurkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung. Selain menggunakan kata perintah, teks laporan percobaan juga menggunakan kata hubung. Contoh kata hubung dalam teks laporan percobaan diantaranya adalah dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, dan lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang ditandai dengan keaktifan subjek dalam sebuah kalimat. Contoh, saya memakan sayur. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian, ciri-ciri, struktur, dan unsur kebahasaan teks laporan percobaan, saatnya kita mengetahui bagaimana cara membuat teks laporan hasil percobaan yang baik dan benar.
Cara membuat teks laporan percobaan. 1. Menulis struktur dari teks laporan percobaan. Langkah pertama dalam membuat teks laporan percobaan ialah terlebih dahulu dengan cara membuat struktur teks laporan percobaan. Langkah ini biasanya dimulai dari menulis judul, tujuan percobaan, alat serta bahan yang dipakai, dan langkah awal sampai akhir dalam percobaan. Yang kedua, tulislah hasil dari percobaan ke dalam bentuk grafik, tabel, bagan, atau gambar, agar pembaca lebih mudah dalam memahami hasilnya. Sesudah semuanya selesai, selanjutnya tulislah kesimpulan dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Yang ketiga, mengembangkan kerangka jadi sebuah teks. Sesudah menyelesaikan kerangka tersebut, lalu kembangkanlah jadi sebuah teks. Jangan lupa pula untuk memperhatikan kaidah dari kebahasaannya yang dipakai supaya teks percobaan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, bagaimana teman-teman pelajaran kali ini? Apakah mudah dimengerti atau sebaliknya? Jika teman-teman suka, jangan lupa untuk di-like ya, dan juga di-subscribe video ini, dan juga di-share ke teman-teman semuanya supaya kita dapat belajar pelajaran pengetahuan lainnya juga. Dan juga bila teman-teman ada materi yang menurut teman-teman sulit, mari request di kolom komentar supaya kita bahas bersama-sama.